Musim dingin 2019. Beom Seok, mahasiswa teknik berusia 22 tahun di Seoul, kehabisan uang, kelelahan, dan putus asa mencari tempat tinggal setelah teman sekamarnya pindah mendadak ke universitas lain. Setelah berminggu-minggu gagal mencari, ia menemukan iklan di papan asrama kampus. Apartemen 2 kamar, hanya 15 menit dari kampus dengan harga yang pas. Nama penyewanya Jisoo. Pesannya singkat, sopan, suka privasi, sempurna. Dengan instruksi dari Jisoo, Beom Seok mengambil kunci dari kotak kecil di depan apartemen 4B. Di dalam, unit itu sederhana namun rapi. Ruang tamu mungil, dapur sempit, dan 2 kamar tidur. Satu pintu tertutup, ada papan nama bertuliskan Ju. Yang terbuka adalah kamarnya. Lega, Beom Seok langsung pindah hari itu. Barang bawaannya sedikit, hanya pakaian, buku, dan laptop. Minggu pertama berjalan normal. Ia belajar, kuliah, dan hanya mendengar suara samar dari kamar Jisoo. Halaman dibalik, ketikan pelan. Tidak ada yang aneh. Memasuki minggu ketiga, Beom Seok sadar sesuatu aneh. Ia belum pernah sekalipun melihat Jisoo secara langsung. Tidak di lorong, tidak di dapur, tidak pernah menyapa. Makanan di kulkas tidak pernah berubah. Suara dari kamar Jisoo selalu sama. Ritme yang tidak pernah berganti. Houn mencoba berkomunikasi. Ia meninggalkan catatan di meja dapur menanyakan soal belanja bersama. Saat kembali, catatan itu hilang, tapi tak ada jawaban. Ia coba lagi soal tagihan listrik, sama saja. Catatan selalu hilang, tapi tak pernah ada balasan. Suatu sore, Beom Seok pulang lebih awal. Dari mejanya ia mendengar langkah kaki di lorong. Pelan, sengaja. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ia menahan napas, jantung berdegup keras. Menit demi menit berlalu dalam diam. Akhirnya, langkah itu menjauh kembali ke kamar Jisoo. Keanehan makin terasa. Malam-malam, apartemen mendadak dingin menusuk, meski pemanas menyala. Barang-barang di ruang tamu berpindah sedikit posisinya. Mug kopi, buku di meja, bergeser beberapa sentimeter. Beom Seok mencatatnya, tapi selalu menemukan perubahan kecil saat ia kembali. Suatu malam saat belajar, Beom Seok membeku. Ia mendengar namanya dibisikkan pelan dari ruang tamu. Beom Seok. Suaranya tipis, aneh, seperti rekaman. Kulitnya merinding. Ia duduk terpaku berlama-lama, mendengarkan, tapi tidak ada yang menyusul. Di minggu ke-6, teror mencapai puncaknya. Lewat tengah malam, Beom Seok mendengar pintu depan terbuka. Ada yang masuk. Langkah kaki melewati ruang tamu. Kulkas dibuka. Piring beradu, seperti ada orang yang sedang memasak. Setengah jam apartemen penuh suara. Lalu tiba-tiba, sunyi total. Esok paginya, Beom Seok memberanikan diri. Ia membuka pintu kamar Jisoo. Kamar itu kosong. Bukan sekadar kosong, terbengkalai. Debu tebal menutupi lantai. Dan di dinding belakang, dengan noda merah kecoklatan seperti darah kering, tertulis berulang-ulang, "Kenapa engkau tinggalkan aku? Jangan pergi. Aku masih di sini." Gemetar, Beom Seok menelepon pengelola gedung. Jawaban mereka menghancurkan. Tidak ada nama Jisoo di apartemen 4B. Penyewa sebelumnya adalah mahasiswa bernama Park Ju. Dia meninggal di kamar itu 3 tahun lalu. Malam itu, Beom Seok lari tanpa menoleh. Hingga kini, mahasiswa masih berbisik. Beberapa kamar tidak pernah benar-benar kosong. Dan beberapa teman sekamar tidak pernah pergi.
Orang sering bertanya, kenapa aku tidak pernah ikut hiking di Amerika? Kenapa aku selalu punya alasan saat diajak ke kabin di hutan? Jawabannya lebih gelap. Semua berawal saat aku berusia 12 tahun. Menghabiskan liburan musim dingin di desa pegunungan tempat kakek nenekku tinggal di Korea. Apa yang terjadi di sana masih menghantuiku. Gosong kecil sekali. Hanya sekitar 20 rumah tersebar di jalan gunung sempit di Provinsi Gongan. Tidak ada lampu neon, tidak ada PC room, tidak ada toko serba ada. Hanya hutan dan keheningan. Rumah tradisional kakek nenekku punya pintu geser kertas, lantai kayu, dan halaman dengan pohon kesemek. Malamnya benar-benar gelap. Hanya bulan dan bintang yang memberi cahaya. Kakek menunjukkan padaku sebuah kuil kecil di tepi hutan. Altar batu sederhana dengan persembahan teteok dan soju untuk roh gunung, Dobe. Katanya, persembahan itu menjaga agar roh tidak murka dan justru memberkati desa. Aku tertawa. Anak kota yang hanya percaya sains. Kakek tidak marah. Tapi matanya tajam. Beberapa hal tetap benar meski kau tidak percaya. Seharusnya aku mendengarnya. 3 hari kemudian, bosan. Aku pergi ke kuil sendirian. Dengan sikap sok berani, aku memakan teteok, meneguk soju, lalu menendang altar hingga runtuh. Takhayul bodoh, kataku sambil tertawa. Angin langsung berhembus kencang. Udara membeku seketika, seolah gunung itu sendiri marah. Aku pulang cepat-cepat merinding. Malam itu aku terbangun oleh suara ketukan berulang. Jendela dapur, tok-tok. Jendela ruang tamu, tok-tok. Lalu jendelaku. Aku menutupi kepala dengan selimut. Berdoa itu hanya ranting. Tapi lalu terdengar napas basah dan sebuah suara. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Pelan sekaligus bergema. Aku terima persembahanmu, anak. Kini aku akan memberimu sesuatu sebagai balasan. Aku tak bergerak sampai matahari terbit. 2 hari kemudian, aku pergi memberi makan kelinci milik kakek. Tapi kandang mereka terbuka dan kosong. Kukira mereka kabur, sampai aku menemukannya. Mereka disusun melingkar di halaman, tubuh terbelah rapi dari leher hingga perut. Organ dalamnya ditata menjadi pola spiral. Tidak ada darah berantakan, hanya potongan bersih seolah dilakukan dengan presisi. Wajah kakek pucat saat menarikku pergi. Ia menguburkan sisa-sisa itu tanpa sepatah kata, lalu membawa persembahan baru ke kuil. Malamnya, ia bertanya, "Apa yang kau lakukan di sana?" Dengan takut aku mengaku. Ia hanya berbisik, "Dobe sudah memperhatikanmu." 3 hari berikutnya tenang. Aku mulai percaya semua itu ulah rubah atau anjing liar. Orang tuaku menelpon, bilang akan menjemputku dalam 2 hari. Aku lega, merasa akan segera bebas. Kupikir mimpi buruk sudah selesai. Aku salah. Malam itu listrik padam. Hal biasa di desa. Kami menyalakan lampu minyak. Kakek nenek tidur lebih awal. Hanya kakek yang sempat bermain kartu denganku. Pukul 10 ia menguap dan ke kamar. Aku tetap bermain sendiri. Lalu gedebuk. Sesuatu jatuh di atap. Gesek, gesek. Seperti langkah pincang bolak-balik. Aku meyakinkan diri itu hanya salju jatuh. Tapi langkah itu berhenti tepat di atasku. Suara garukan terdengar, seolah sesuatu mencoba menembus genting. Aku memadamkan lampu, menahan napas, hening, sampai
sebuah suara berbisik dari belakangku. "Kenapa kau padamkan cahayanya? Kau tak ingin lihat wajahku?" Aku berbalik, dan dalam cahaya bulan kulihat sosoknya. Tinggi, tubuhnya salah, kulit merah gelap, seperti darah beku menempel di tengkorak. Sebuah tanduk hitam melengkung dari kepalanya. Mulutnya robek lebar penuh gigi seperti pecahan keramik. Matanya hitam total, memantulkan cahaya bulan. Di satu tangan ia memegang senjata yang bentuknya terus berubah. Tangan lainnya menjulur, jari-jari panjang terlalu banyak. "Kau mengambil dariku. Sekarang aku akan mengambil darimu." Aku berlari keluar tanpa sepatu, tanpa jaket, menembus salju. Nafasku terbakar. Aku jatuh, bangkit lagi hingga terhuyung ke kuil yang pernah kujatuhkan. Aku menangis, memohon agar dilepaskan. Sebuah tangan menyentuh bahuku. Aku menjerit, tapi itu hanya kakek, mengikuti jejak kakiku. "Apakah dia menyentuhmu?" tanyanya. Aku menggeleng, wajahnya muram. "Kalau begitu, kau masih bisa pergi." Esoknya, orang tuaku datang. Aku tak pernah menceritakan semuanya. Rumah itu sudah lama dijual, kakek nenekku pun telah tiada. Tapi, aku masih bermimpi tentang malam itu. Dalam mimpiku, aku tidak pernah berhasil lari. Jadi, kalau ada yang bertanya kenapa aku benci hutan, kenapa aku menolak hiking, sekarang kau tahu. Beberapa hal memang tak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap hidup di dalam ingatan. Dan ingatan bisa jadi monster paling menakutkan. Mau tahu apa yang bersembunyi di kegelapan? Ayo, gabung dengan kami, sukai dan berlangganan.